Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membahas salah satu materi dalam pendidikan Pancasila, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan perannya sebagai etika politik. Indonesia adalah negara yang sangat beragam, baik dari segi suku, agama, budaya, maupun pandangan politik. Dalam keberagaman tersebut, bangsa Indonesia memiliki satu pedoman bersama, yaitu Pancasila. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi nasional, tetapi juga sebagai etika politik, yaitu pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui Pancasila, kekuasaan politik tidak hanya dijalankan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas. Di video ini saya akan membahas tentang pengertian ideologi, pengertian etika politik, hubungan ideologi dan etika politik, Pancasila sebagai ideologi bangsa, nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik, contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan politik, dan tantangan dan penutup. Pengertian ideologi. Secara umum, ideologi adalah seperangkat gagasan, nilai, dan cita-cita yang menjadi dasar berpikir dan bertindak suatu bangsa atau kelompok. Ideologi berfungsi untuk memberikan arah dan tujuan hidup bersama, menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan, dan menyatukan perbedaan dalam masyarakat. Bagi Indonesia, ideologi yang dianut adalah Pancasila, yang dilahir dari nilai-nilai budaya, sejarah, dan kepribadian bangsa sendiri, bukan hasil impor dari bangsa lain. Selanjutnya, pengertian etika politik. Etika politik adalah seperangkat nilai moral yang mengatur bagaimana kekuasaan politik dijalankan secara benar, adil, dan bermartabat. Etika politik menjawab pertanyaan seperti bagaimana seharusnya pemimpin bersikap, bagaimana kekuasaan digunakan, dan bagaimana rakyat diperlakukan. Tanpa etika politik, kekuasaan bisa disalahgunakan, terjadi korupsi, penindasan, dan ketidakadilan, serta politik hanya menjadi alat kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, hubungan ideologi dan etika politik. Ideologi dan etika politik memiliki hubungan yang sangat erat. Ideologi memberikan nilai dan arah, serta etika politik mengatur cara penerapan kekuasaan berdasarkan nilai tersebut. Artinya, ideologi yang baik harus mampu melahirkan praktik politik yang bermoral. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi sumber utama etika politik bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila disebut sebagai ideologi terbuka karena nilai dasarnya tetap dan penerapannya dapat menyesuaikan perkembangan zaman. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila menjadi dasar penyelenggaraan negara, menjadi pedoman dalam pembuatan hukum dan kebijakan, dan menjadi sumber nilai dalam kehidupan politik. Pancasila memastikan bahwa politik Indonesia tidak lepas dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang kelima, nilai-nilai Pancasila sebagai etika politik. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Politik harus berlandaskan moral dan etika, pemimpin harus jujur, amanah, dan bertanggung jawab, dan tidak boleh menggunakan kekuasaan dalam kejahatan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghormati hak asasi manusia, menolak kekerasan dan diskriminasi, dan kebijakan harus memihak kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Politik tidak hanya memecah belah bangsa, menolak politik identitas yang berlebihan, mengutamakan kepentingan nasional di atas golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kekuasaan berasal dari rakyat, keputusan diambil melalui musyawarah, dan menghargai demokrasi dan aspirasi rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan harus adil dan merata, menolak korupsi dan kepentingan sosial, serta negara hadir untuk kesejahteraan rakyat. Yang keenam, contoh penerapan Pancasila dalam etika politik. Beberapa contoh penerapan Pancasila sebagai etika politik. Yang pertama, pemilu yang jujur dan adil.
penolakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, kebijakan publik yang berpihak pada rakyat kecil, dan pemimpin yang siap dikritik dan bertanggung jawab. Jika Pancasila benar-benar dijadikan etika politik, maka politik tidak lagi kotor, melainkan menjadi sarana pengemudi. Yang ketujuh, tantangan penerapan Pancasila dalam politik. Tantangan yang dihadapi yang pertama, praktek korupsi, yang kedua, politik uang, yang ketiga, politik identitas, serta kurangnya keteladanan kepemimpinan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan Pancasila yang berkelanjutan, kesadaran moral para pemimpin, dan partisipasi aktif masyarakat dalam menguasai kekuasaan. Selanjutnya, penutup. Pancasila bukan hanya simbol atau hafalan, melainkan pedoman etika dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi dan etika politik, Indonesia dapat diwujudkan pemerintahan yang adil, demokratis, dan bermanfaat. Sebagai generasi muda, kita hanya memiliki tanggung jawab untuk memiliki Pancasila, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta mengawal praktik politik agar tetap sesuai nilai Pancasila. Karena masa depan bangsa Indonesia ada di tangan kita semua. Baiklah, itu materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.